Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu, Daud punya resep jitu untuk mengatasi datangnya banjir masalah, yaitu dengan berdoa. Kok nggak ada amin? Saya ulangi, Daud punya resep jitu. Ya, kadang-kadang orang tanya, Pak ini kok enak resepnya gimana? Bisa sukses? Resepnya apa? Ya kan? Daud memberitahu kepada kita resep jitu untuk mengatasi datangnya banjir masalah. Kadang-kadang dalam hidup kita ini masalah ini datang bertubi-tubi. Satu belum selesai datang yang lain. Sudah masih ingat Ayub satu hari apa enggak kelenger dia. Satu hari anaknya mati, satu hari datang lagi belum selesai, belum ambekan. Kobongan terbakar api dari langit, bukan konsleting listrik. Satu hari juga dirampok, dijarah, kerusuhan. Apa gak kelenger saudaraku? Seringkali kita berkata, iki kok gak iso ambekan aku ki? Ya, kapan ini selesainya? Kok masalah datang kayak gini bertubi-tubi? Hari ini Daud memberitahu kita, caranya adalah berdoa. Coba buka Mazmur 32 ayat 6. Kita baca ayat ini. 2 Mazmur 32 ayat 6. Kotroi dan teman-teman, thank you. Dibantu, kita lihat ayatnya. 2, 3. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi. Banjir apa? Banjir persoalan. Banjir masalah. Itu tidak melandanya. Saudara, saya yakin masalah boleh datang. Ketika kita sudah berdoa, kita bisa mengatasi persoalan itu. Sebab itu sedia payung sebelum hujan. Kenapa orang Kristen kalah dalam masalah? Karena dia itu berdoanya waktu ada masalah datang. Salah. Seharusnya doanya sebelum ada masalah. Sedia payung. Halo? Sebelum hujan. Kalau udah hujan payungan udah keloncong. Jangan nunggu ada masalah baru berdoa. Salahnya orang Kristen di sini. Kekalahan orang Kristen di sini. Doanya waktu ada masalah. Justru ketika nggak ada masalah, kita berdoa. Tuhan beri kita kemenangan. Ketika masalah datang, siap kita. Kita nggak takut. Malah kita tantang. Mana dadamu? Ini dadaku. Bersama Yesus, badai pasti berlalu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Allah kita. Jadi saudara datang malam ini capek-capek, udah larut malam. Saya lihat wajahnya ini banyak yang sudah capek. Betul? Bahkan saya lihat bukan hanya capek. Saya banyak lihat ini yang sudah bukan capek lagi tapi capkau. P itu kan 8. Itjisa singgolak jit P. Bukan cuma capek tapi capkau. Saya yakin lihat banyak yang udah ya mulai teler ya. Tapi saudara mau berdoa, saya tahu. Saudara ngerti resep jitu. Semua bilang, resep apa? Tampilkan tadi, Ko Troy. Daud punya resep jitu. Ini resep jitu untuk mengantisipasi datangnya persoalan dalam hidup kita. Saudara, hari ini saya ingin sharing sedikit. Saya kok tadi tiba-tiba diingatkan Roma 8:28, ayat hafalan. Saya yakin saudara tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, Allah turut bekerja, berarti bukan hanya Allah yang bekerja. Setuju? Katakan amin. Kalau Allah turut bekerja, berarti bukan hanya Allah yang bekerja. Artinya begini, yang kita bisa, kita yang harus mengerjakan. Jangan suruh Tuhan. Yang kita nggak bisa,
Yang ngerjakan siapa? Tuhan. Itu namanya cengli. Masa kita bisa, Tuhan yang suruh kerja? Wah, cengli ini orang Kristen. Yang kita nggak bisa, Tuhan. Yang kita bisa, ayo kita lakukan. Saudara, saya ingat di kubur Lazarus, Yohanes 11. Yesus berkata kepada orang banyak, angkatlah batu itu. Karena zaman dulu kuburan bentuknya gua. Kubur Yesus kan sama. Murid-murid wanita berkata, siapa yang akan mengangkat batu besar itu? Karena mereka cewek. Kekuatannya mungkin, wah ini harus didorong dengan 7 tenaga laki-laki. Ini cewek-ceweknya cuma sedikit. Ya, Tuhan berkata kepada orang-orang yang ada yang ikut itu waktu itu ya. Semua ngiringi Maria, Marta yang sedang nangis. Ya, saudara-saudara, angkat batu itu. Tuhan suruh mereka angkat batu. Kenapa Tuhan nggak bikin paket aja sekalian? Bangkitkan Lazarus sekalian. Dia bilang, batu, geser. Bisa nggak Yesus perintahkan batunya tergeser? Halo? Bisa? Tuhan bilang, batu, ayo pergi kamu. Bisa. Kenapa Tuhan suruh orang-orang yang ada di situ? Angkat batu, kenapa Tuhan nggak bikin paket aja? Bangkitkan Lazarus sekaligus ngangkat batu tadi. Kenapa? Karena yang ngangkat batu, untuk mengangkat batu, manusia bisa kerjakan. Dan kalau manusia bisa, Tuhan suruh manusia yang ngerjain. Tapi untuk membangkitkan Lazarus, yang bisa cuma Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Hanya dia yang bisa. Hanya Yesus yang bisa. Dan dia yang mengerjakan. Nggak mungkin Tuhan bilang, ayo kamu bangkitkan Lazarus. Ya. Nggak mungkin. Ayo Pak Tanto, bangkitkan Lazarus. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Tapi coba, Pak Tanto angkat batu itu. Bisa nggak Pak? Bisa. Pak Tanto ini bosnya herder seluruh Nusantara. Waktu diangkat ya Pak ya. Oh diangkat sama Pak Tanto. Tapi untuk membangkitkan nggak bisa. Yang bisa kita kerjakan. Yang nggak bisa Tuhan yang kerjakan. Amin. Saya ingat juga peristiwa janda Nabi. 2 Raja-Raja 4 ayat 3-7. Dia datang kepada Nabi Elisa dan berkata, aduh utang saya banyak ini. Yopo ini. Suamiku mati gak ninggali warisan, ninggalin utang. Bapak-bapak di sini, saya mau ingatkan. Ya, jangan kalau kita mati, termasuk aku juga bapak ini. Jangan sampai kita ninggalin utang untuk istri dan anak-anak kita. Itu dari organisasi sinode GBI ya, saya bukan GBI. Waktu sinode, sidang sinode, ribuan pendeta, semua diasuransikan. Dulu paling anti tuh, orang battle-battle dengan asuransi paling anti, bahkan dianggap, wah itu nggak punya iman asuransi. Justru diasuransikan. Ada nggak agen asuransi? Saya promosikan Anda hari ini. Ya, saudaraku, jangan sampai saya ikut asuransi. Saya mati bulan ini udah jadi konglomerat. Benar, karena saya punya asuransi besar. Anak-anak saya nggak mungkin kelereran, kan nggak usah kasihan sama istri saya. Kalau saya mati. Karena saya udah siapkan. Jangan sampai kita mati, ninggalin utang untuk istri anak kita. Aduh, cialat. Dia bilang, aduh ya apa ini. Sekarang debt collector datang cekik saya. Ayo bayar. Kamu nggak bayar, anakmu perempuan, saya ambil, saya jadikan pelacur. Ya. Ayo. Dia datang kepada Nabi Elisa, dia curhat. Ya apa ini? Suamiku takut Tuhan, tapi utangnya banyak. Saya heran ya. Orang takut Tuhan kok bisa punya utang banyak, itu gimana? Ya, yaitu tinggalkan kebiasaan untuk hutang. Katakan amin. Karena janji Tuhan berkata, kamu tidak akan hutang, tapi kamu akan memberi hutang kan? Ada ayatnya. Ya. Hidup berpadan dengan apa yang ada. Jangan maksa diri. Tuhan nggak mau. Tuhan belajar kita berpadan. Kita mesti punya kecerdikan seperti ular. Tulus seperti merpati, cerdik seperti
Ular. Ular tidak pernah makan sesuatu yang dia nggak mampu untuk menelan. Ular kecil paling dia makan tikus. Makan kucing misalnya. Ular agak besar dia makan kambing. Gede lagi makan sapi dia. Nggak mungkin ular kecil dia makan kambing. Nggak mungkin. Ular nggak begitu. Ular itu punya kecerdikan. Jadi Tuhan bilang kamu tiru ular. Bukan jadi ular. Tapi cerdik seperti, kalau jadi ular, wah bahaya. Iki wong iki ulo pak, hati-hati pak. Ya, wah licin, likiat. Wah bulat kayak ulo, jangan. Kita nggak boleh begitu. Cerdik seperti ular, tulus seperti, kalau kita nggak mampu, jangan dipaksa. Ya, oke, saya nggak bahas itu. Tetapi Nabi Elisa tanya, kamu tuh punya apa sih di rumah? Pertamanya dibilang saya nggak punya apa-apa. Masa nggak punya apa-apa? Dia ingat ada sedikit minyak dalam buli-buli. Nabi Elisa perintahkan begini, kamu pulang ya, kamu pinjem bejana-bejana kosong dari tetanggamu. Sebanyak-banyaknya, tidak diberitahu berapa jumlahnya. Yaitu anak Tuhan mesti cerdas. Kita mesti punya kecerdasan rohani. Kadang-kadang Tuhan gak beritahu berapa kali, tapi kita harus tahu ini kesempatan. Semua bilang, ini kesempatan. Gunakan kesempatan. Mumpung disuruh nyiapkan bejana kosong yang banyak. Dan akhirnya, ya minyaknya dituang gak pernah berhenti. Ngalir terus, ngucur terus. Udah penuh, ayo geser kedua. Penuh terus. Geser lagi, 3. Terus sampai stop. Karena bejananya habis. Aduh, coba saya tadi pinjam 10 lagi, kan saya lebih kaya. Ya kan? Kalau saya pinjam 10 lagi, 20 lagi, saya bisa beli rumah baru, bisa beli mobil yang baru, bisa bangun pabrik. Kalau saya siapkan 50 lagi, ya itu butuh kecerdasan. Saya itu orang, maaf ya, ada yang kaya, ada yang sederhana. Itu sebenarnya bukan karena Tuhan itu nggak adil. Saya yakin Tuhanku maha adil. Siapa yang percaya Tuhan maha adil? Kok nggak ada yang amin? Tuhan maha adil artinya begini. Orang yang kerja lebih keras, rumahnya pasti lebih bagus. Kok nggak ada amin? Orang yang ibadahnya lebih banyak, pasti berkatnya lebih gede. Pasti itu. Kalau Tuhan gak adil, ibadah lebih banyak, berkatnya sama. Aku milih nang omah malam ini. Saya milih di rumah. Saudara yang datang malam ini, percayalah jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan maha adil. Kerja lebih keras, duitnya lebih banyak. Ibadah lebih banyak, ibadah lebih sering, pasti berkatnya beda. Dengan yang malas, lek podo, kayak apa? Tutup aja doa malam ini. Cukup seminggu sekali, bila perlu gereja sebulan sekali dibuka. Cukup. No. Dia maha adil. Katakan yes. Terus. Nah saya tulis begini. Untuk menyediakan bejana kosong, janda nabi dan anak-anaknya bisa. Gak perlu Tuhan itu. Gak perlu Tuhan suruh malaikat. Ayo kan tekono tonggo-tonggo kabeh nyileo. Gentong-gentong kosong. Nggak perlu, itu orang yang bisa. Manusia yang bisa. Tapi untuk membuat minyak itu mengalir, yang bisa siapa? Halo, yang bisa siapa? Tuhan. Jandai gak iso. Oh minyaknya titik kok. Kita kayak apa ini? 5 roti 2 ikan. Kayak apa ini? Untuk apa? Aduh, 5 roti gitu. Nggak usah 5.000, karena Pak Tanto situ entek gitu Pak Tanto. Pak Tanto duduk depan tak kayak contoh terus. Ojo ngamuk Pak ya. 5 roti, kasih no saya tak entek no dewi. Kayak apa ini, nggak ada artinya ini. Kata Filipus, untuk apa ini? Ngenyek. Jangan mengecilkan apa yang sudah kecil. Jangan mengecilkan apa yang memang kecil. Saya ulangi. Jangan mengecilkan apa yang memang kecil. Yang percaya katakan amin. Coba diucapkan, diulangi kata-kata ini sekali lagi. Maaf. Jangan mengecilkan
Dua, tiga. Jangan. Apa yang memang sudah kecil. Dua, tiga. Apa yang memang. Saudara jangan mengecilkan. Jangan saudara malu memulai bisnis yang kecil. Saya mulai gereja ini 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu GSJS. Ini kecil. Yang datang tuh cuma 2 orang, 3 orang. Malah waktu itu Pastor Michael, Pastor Andrew masih kecil-kecil juga. Mereka. Saya mulai gereja ini di Gramedia Expo. Mereka tanya sama Bu Lani, mamanya, istri saya. Mah, ini habis gini ada orang yang datang nggak? Dia pikir papanya Xi Jinping. Bikin gereja ini jam 10, jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 11 siang, jam 12 siang, sampai jam 7 malam. Dia pikir, papaku rodok gendeng. Mah, mari gini ada yang datang nggak? Orang lihat sekarang gede. Dia nggak tahu bahwa Tuhan ingin sesuatu dimulai dari yang kecil. Iman itu dimulai dari sebesar biji sesawi. Saudara jangan malu punya bisnis kecil-kecilan. Kalau engkau percaya Tuhan bisa jadikan itu bisnis raksasa. Bisnis yang paling besar. Amin. Saudara-saudara, saya kok tiba-tiba tadi itu teringat ya. Jadi tadi saya ini nggak masuk-masuk, bukan saya ini di mobil, lalu jagongan. Enggak, saya ini sambil mengikuti penyembahan juga. Tapi saya itu nyiapkan firman ini. Karena saya nggak mau khotbah ini seperti yang saya siapkan. Tapi saya mau khotbah ini seperti yang Tuhan inginkan. Supaya saudara pulang diberkati. Jadi saudara jangan pikir kok masuknya Pak Sam ini mesti mau firman. Loh, saya ini ikuti penyembahan, menyembah di mobil sambil bikin khotbah ini, tanya Kotroy. Dia tadi datengin saya jam 7. Pak, tolong ya Pak. Oh iya pasti. Wah, Kotroy ini luar biasa. Ya, supaya saya nututi ngetiknya. Oh iya. Saudara-saudaraku, saya tiba-tiba teringat 2 murid Emmaus. Nah, saya tutup hari ini dengan 2 murid Emmaus. Karena suasana Paskah. Ya, kalau nggak suasana Paskah, khotbah Emmaus kadang-kadang kok nggak cocok gitu ya. Padahal juga nggak ada masalah sebenarnya. Saudara, pemulihan yang dialami 2 murid Emmaus itu begitu cepat. Siapa yang ingin cepat-cepat dipulihkan Tuhan? Mau cepat-cepat diberkati? Mau cepat Tuhan sembuhkan penyakit saudara? Pemulihan 2 murid Emmaus itu begitu cepat. Tuhan tiba-tiba nunjukkan saya. Tuh, lihat cepat. Hari itu juga. Di hari yang sama mereka balik Yerusalem. Padahal mereka ini pulang dengan hati yang sangat hopeless. Udah gak ada harapan. Gelap. Saya tulis, mereka bagaikan melihat awan gelap. Saya tulis, di depan mata mereka. Sekarang banyak orang berkata, madesu, masa depan suram. Mahasiswa-mahasiswa berkata madesu, lulusan sarjana setiap tahun, ribuan orang, lapangan pekerjaan semakin, sorry ya, maaf loh, ini maaf, tidak bermaksud. Kadang-kadang S1 hanya kerjanya security dan office boy. S1, saya mohon dimaafkan, tidak bermaksud menghina dan melecehkan. S1, sarjana 1, itu cuma kerjanya office boy dan security. Hanya itu. Apalagi zaman seperti ini semua diganti dengan teknologi. Tidak perlu ada petugas jaga tol pakai kartu. Cetit. Sudah ada ATM, automatic teller mesin. Udah, nanti bank udah nggak perlu teller yang cantik-cantik. Wis gak payu iku wis. Mateng kon. Lapangan pekerjaan semakin mengecil. Waduh, mahasiswa teriak madesu. Mungkin hari ini saudara melihat awan gelap di depan mata saudara. Tapi percayalah di dalam Tuhan, Tuhan merencanakan masa depan yang penuh harapan buat kita. Amin. Masa depan cerah. Katakan yes. Bilang madece. 2, 3. Madece. Masa depan. Bahkan madecece pepe. Masa depan cerah ceria. Penuh pengharapan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Saya nih nyiapkan khotbah ini mendadak sampai maaf. Saya ini mestinya bawa gak pakai celana jin ini.
Tapi karena saya nggak keburu ganti, ya udah. Saya bilang sama istri saya, waduh, ini aku batian tapi ngisori jin-jinan nih. Istri saya bilang, gak apa-apa, yang penting jadi berkat. Kalau saya nututi, saya ganti celana biasa. Jadi saya mohon dimaafkan. Jangan bilang, wah pendeta ini gak kena, ini jin-jinan khotbah. Enggak. Mestinya enggak begitu. Karena saya punya hati, Tuhan tunjukkan dan Tuhan bilang, oke Tuhan, saya tak khotbah iki wis. Tuhan, yang Tuhan mau, saya akan lakukan. Yes, dia bos saya. Kalau saya khotbah seperti yang Tuhan gak mau, ditempeling saya. Metode begini saya. Ya kan? Saya mau hari ini saudara pulang seperti dua murid Emmaus. Tuhan datang menghampiri mereka di dalam perjalanan. Saudara. Tuhan datang. Oh Tuhan itu baik. Dia selalu datang untuk menolong kita. Tuhan gak pernah terlambat kok untuk nolong kita. Percaya Tuhan mau datang nolong kita? Dia menghampiri dua murid ini. Tetapi, nah ini yang saya mau sharekan, ini sudah udah ngerti kan ceritanya. Tetapi ada 3 hal yang dilakukan oleh dua murid Emmaus ini, sehingga pemulihan itu cepat terjadi. Jadi Tuhan mau ada kerjasama, karena Allah turut bekerja. Bukan cuma Tuhan yang bekerja, kita juga harus ikut bekerja. Di pihak kita harus ada inisiatif juga. Bukan cuma Tuhan tok. Tuhan gak pernah pelihara burung yang ada di sarang. Tapi Tuhan pelihara burung di mana? Ya. Lagu apa itu? Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan pelihara tanpa Jangan bilang, oh kalau gitu ada lagu ini, saya malas aja makan tidur di rumah. No, Tuhan tidak pernah suruh burung ini tinggal di sarang. Lalu tinggal mangap, Tuhan datang, malaikat dulang. Enggak. Tuhan suruh burung ini terbang, baru diberi makan. Katakan yes. Enggak boleh males. Saya dulu belum jadi pendeta, saya buka toko. Orang lain buka jam 6, saya buka setengah 6. Benar itu. Papa saya bilang begini, setengah 6 kita buka. Orang lain jam 6, kita setengah 6. Kenapa? Supaya langganan kita nggak diambil orang. Encik-encik di pabean. Papa saya dulu tuh kulaannya di pabean. Kelontong ya. Itu jam 4, setengah 5 udah buka semua. Kalau kamu males bangun jam 7, jam 8, wis ilang kabeh langgananmu. Tuhan suruh Musa datang kepada Firaun di tepi sungai Nil. Setiap pagi, jam 4, jam 5. Datang, temui Firaun di sungai Nil. Nggak bisa kalau ke istana protokolernya begitu rumit. Supaya nggak protokolernya rumit, datang temui di tepi sungai Nil. Setiap pagi Firaun buang hajat. Dia buang beol di tepi sungai. Dan itu nikmat luar biasa. Dulu saya rumah di Sutorejo ya. Itu belum ada ITS tembus. ITS belum tembus. Pakuan belum ada. Kemana-mana itu paling mentok Mulyosari kan. Sutorejo. Itu harus lewat Kaliwaron. Untuk ke Pacar Keling, untuk lalu ke kota. Sering kita jemput tamu, jam 4 naik pesawat kan turun jam 5, jam 6. Kita jam 4 udah berangkat lewat Kaliwaron. Sepanjang Kaliwaron Kepiting, Kali Kepiting, banyak Firaun di tepi sungai. Dan di sampingnya ada orang nyuci kupang. Mangka no kupang iku sedep saudaraku. Kena bumbu Firaun tadi. Mangan oleh gak kuat, mari mangan kupang mules wetenge. Kaken bumbu Firaun saudaraku. Papa saya ngajar saya begini, kalau kamu malas, jangankan berkat. Maaf, kotoran aja kamu gak dapat. Bangun pagi. Wah, saya dididik benar-benar. Saya bilang sama anak-anak sekarang enak ya. Males tangiawan. Dulu saya jam 5 udah bangun mandi, buka toko. Ya ini juga ada untungnya. Saya dilatih. Orang rajin akan jadi kaya. Orang males akan miskin katanya. Ayo saudara, Tuhan ingin kita kerjasama. Katakan amin.
3 hal yang dilakukan oleh murid Emmaus sehingga mereka cepat dipulihkan. Yang pertama, mereka udah putus asa, mereka udah kecewa, udah merasa jeketek, Yesus itu mati. You know jeketek? Yang di YouTube bingung yang luar pulau. Bahasa apa? Dilihat kamus kok nggak ada jeketek. Jeketek tuh alah gini tok toh. Dulu Yesus saya bangga-banggakan. Dulu Yesus dielu-elukan. Kalah, salib, kubur, habis. Udah entek ceritanya. Di tengah keadaan seperti itu. Mereka pulang dan mereka ketemu Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, yang membuat mereka cepat dipulihkan adalah sepanjang perjalanan. Mereka tetap mempercakapkan Tuhan Yesus. Poin pertama, kita ucapkan sama-sama. Mereka tetap mempercakapkan Tuhan Yesus. Sepanjang jalan sampai depan rumah, yang mereka omongkan tuh Yesus. Ini yang mereka lakukan. Ini yang membuat mereka cepat dipulihkan. Saudara mau dipulihkan oleh Tuhan? Mari sepanjang jalan hidup kita, kita mau membicarakan Tuhan. Jangan membicarakan masalah. Saya ingat peristiwa yang ada di lembah. Saya lupa namanya lembah apa. Sementara yang lain membicarakan Goliat. Wih, Goliat itu gede loh. Lu tahu gak? 3 meter, 6 hasta tingginya. Semakin dibicarakan, Goliatnya semakin gede. Kalau saudara membicarakan penyakit saudara malah parah. Kodroga, aku ini sakit, divonis dokter. Benjolannya ngene. Tambah serem. Tetapi berbeda dengan Daud. Sementara yang lain menceritakan Goliat, Daud menceritakan Tuhan. Halo, amin. Dia ceritakan Tuhan. Bahkan dia cerita Tuhan kepada Goliat. Orang tidak bersunat. Daud ini memang luar biasa. Ya. Sesuatu Tuhan pilih satu aja, David. Kadang-kadang untuk membangun Yerusalem, Tuhan cuma butuh 1 orang. Jadi lihat, Tuhan dalam satu generasi, Tuhan pilih 1. Kadang-kadang dalam keluarga, Tuhan pilih 1. Dalam satu bangsa, Tuhan pilih 1. Ya, oke. Saya nggak bicara itu nanti, melebar malah nggak nyampe ini. 3 tadi. Ya. Daud justru memberitakan Tuhan. Ini namanya saya tulis perang sambil khotbah. Saya harap kita tiru Daud. Bapak-bapak bisnis sambil khotbah. Main golf sambil khotbah. Kok nggak ada amin? Sepedaan sambil khotbah. Pernah nggak saudara ngotbahi teman-teman yang kalau pagi sepedaan sama saudara? Sepedaan tapi khotbah. Ayo minggu nang gereja lo ya. Delokan niku lho, sapa maneh iku mati mendadak itu nggak ada sakit atau budal. Ayo. Ya. Kamu kalau mati kemana? Udah ngomong gitu aja, kata-kata saudara nanti mengiang-ngiang di telinganya. Dia mandi ingat, aku mati nang di. Mau tidur ingat, aku lek mati nang di. Bertobat minggu ikut ke GSJS Pakuan Mall. Halo, amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Ada satu orang datang ke gereja, dia ajak omnya. Omnya tuh nggak mau ke gereja, dan tidak kenal Tuhan, tapi hari itu mau. Wah, dia senang. Aduh, saya senang. Ini om saya mau ikut. Kebetulan pendetanya khotbahnya nggak enak hari itu. Karena ada kadang-kadang khotbah enak, khotbah nggak enak. Padahal sebenarnya khotbah itu nggak ono enak, nggak enak. Semua khotbah itu firman. Halo, amin. Pendeta ini khotbahnya membosankan. Karena pendeta membaca kitab Kejadian yang berkata, maka Adam berumur 900 sekian tahun. Lalu matilah ia. Lalu ya
Metusala berumur 969, lalu matilah ia. Matilah ia. Matilah ia. Dibaca semua. Jemaat ngantuk semua. Dan orang ini berkata, wah om saya kapok wis. Gak kira mau dia ke gereja lagi. Khotbah pendeta kok gak menarik. Umurnya sekian, lalu apa? Matilah ia. Umur sekian, matilah ia. Wah, mestinya kalau om saya baru pertama kali ke gereja, cari pendeta yang lucu. Cari pendeta yang khotbahnya menarik. Pasti om saya mau lagi datang ke gereja. Dia pulang, lemes. Apa yang terjadi? Tengah malam, dia ditelepon omnya. Aku boleh nggak minta dibaptis? Aku mau percaya Yesus. Loh, dia kaget saudaraku. Kenapa om? Kenapa? Terngiang-ngiang di telinga saya. Kata-kata apa? Lalu matilah ia. Lalu apa? Matilah ia. Dan terdengar suara lagi. Mari ngene, matilah kamu. Bertobat. Jadi gak ada khotbah enak, gak enak. Semua khotbah firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang percaya beri tepuk tangan buat Allah kita. Ayo kita mempercakapkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa sih yang mati karena COVID ini kok banyak? Sebenarnya yang mati karena virus COVID tidak banyak. Yang banyak adalah orang yang mati karena takut. Beritanya heboh, di lockdown, mentalnya down. Begitu di lockdown, orang bingung. Loh, ya apa ini? Mestinya yang mati itu nggak banyak. Yang membuat banyak, berita ini terus. TV, terus ini medsos. Waktu itu saya dengar ya. Beberapa teman bilang, kalau kamu mau sehat nggak kena COVID, patenono. Tes, matikan handphonemu. Ojo ndelok wis. Ini yang bikin ketika ketakutan, orang tuh kalau takut badannya dingin. Dingin, drop imunnya. Saya ingin yang datang malam ini tidak perlu takut. Tuhan beserta kita. Amin. Saya bersyukur Tuhan beri saya kekuatan, kesehatan untuk melewati corona ini. Teman-teman banyak yang lewat. Ya, bukan berarti saya hebat. Tapi karena saya serahkan kepada Tuhan. Di tengah COVID saya masih ke rumah sakit. Kadang-kadang ngomong istri, kadang-kadang nggak ngomong istri. Karena kalau ngomong nggak boleh. Nggak usah, ojo. Medeni, saya bilang, wis Jarno, ini ada orang kritis, saya berangkat. Saya pakai APD, saya masuk rumah, pulang di luar, saya udah cuci-cuci di luar dulu, saya masuk. Tuhan lindungi saya. Saya melayani orang mati, ngubur orang mati. Ya, saudaraku, ketika kita tidak takut, Tuhan nyatakan pertolongannya. Situ ada kata, jangan kamu khawatir. Semua nyanyi. Tentang apapun. Ya, tetap pakai ini, masker. Jangan kita jarak ya. Nggak boleh, gak usah masker. Gak perlu, jangan. Tetap cuci tangan, istri saya semprot-semprot, tetap gak apa-apa. Ya, berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan pelihara kita. Yang kedua, supaya waktu. Yang kedua, kenapa mereka dipulihkan cepat? Kedua murid Emmaus ini tetap bersedia untuk ditegur. Untuk apa? Tadi yang pertama mereka tetap membicarakan Yesus. Sampai Yesus tanya, kamu lagi omong-ngomong apa? Loh, kamu nggak tahu orang yang bernama Yesus. Yang diajak ngomong padahal Yesus. Mereka yang nggak tahu. Jadi mereka ngomongkan Yesus, bukan ngomongkan yang lain. Hari ini jangan bicara tentang harga minyak naik, perang Rusia. Stop, gak usah ngomong-ngomong itu. Ya, minyak naik, LPG naik, lombok naik, daging naik. Yang penting Roh Kudus turun. Siapa yang yakin Roh Kudus turun buat kita? Amin. Roh Kudus diturunkan oleh Tuhan. Yang penting itu. Semua naik, Roh Kudus yang turun. Katakan yes.
Jangan dibicarakan. Wah suamiku begini, wah istriku, wah ini anakku. Wes stop, gak usah ngomong masalahmu. Sekarang katakan, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Katakan, Yesusku besar. Ada gak lagu ini ya? Tak terbatas kuat. Tolong Kotroi carikan. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar. Katakan, Dialah yang terbesar. Seringkali ku berkata, kata lagu-lagu ini awas, masalahku besar. Ku berkata, aduh aku gak mampu. Tapi kita harus sadar, Roh Kudus ingatkan, kita punya Tuhan yang besar. Dia lebih besar dari persoalan kita. Yang kedua, mereka tetap ditegur. Ingat gak? Yesus bilang gini, kamu orang bodoh. Mereka bersedia ditegur. Mereka gak ngamuk. Lukas berapa? Coba tunjukkan Lukas berapa? Ya, Lukas 24-25 kita baca. Karena kalau nggak dibaca terus nanti dipikir ini omongannya pendeta. Ini firman, bukan omongannya pendeta ini. Lukas 24-25. 23. Lalu ia berkata kepada mereka, sama-sama, hei kamu orang bodoh, teguran. Loh, keras ini. Yang berani ngomong bodoh cuma siapa? Gurunya. Ya kan? Teman gak berani ngomong kita bodoh. Tapi gurunya berani. Kamu muridku, bodoh kamu. Ulangi. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Kamu tell me. Kamu lelet. Kelemak-kelemak, lamban. Semua baca. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, bla 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 bla. Nanti sudah bisa baca di rumah. Saudara, yang membuat seringkali kita sulit dipulihkan adalah kita tidak mau ditegur. Waktu ditegur, ada dua reaksi negatif yang seringkali terjadi dalam hidup orang Kristen. Yang pertama, nanti kita baca di Ibrani, adalah kita menganggap enteng. Teguran itu mungkin berupa sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Yang kita mungkin berkata, loh kok saya ngalami ini, itu teguran. Loh apa ini? Ya kan? Saya dulu pernah kepreset jatuh, saya tahu ini teguran. Apa kok aku tiba? Ya, padahal saya turun bis itu udah bener, kaki saya yang turun kiri dulu. Saudara kalau turun bis, jangan turun kaki kanan. Pasti gelundung. Turun harus kaki kiri. Ya saudara mungkin gak pernah naik bis. Waktu itu saya naik bis. Saya masih muda, belum pacaran sama Bu Lani. Belum kenal Bu Lani. Saya turun, sudah kaki kiri, saya gelundung. Udah gitu, gak ada yang nulungin saya. Semua yang lihat ketawain saya. Saya dipikir kayak bakpong gelundung. Saya nangis, saya bilang Tuhan, apa ini? Opo ini? Ini teguran. Ternyata Tuhan ingatkan, kamu itu kan sudah pernah nasar mau jadi pendeta. Ngapain kamu mau ke luar negeri? Saya waktu itu ingin sekolah musik. Dan adik saya yang terakhir yang berhasil sekolah di Kanada, lulus jadi pemain jazz yang hebat. Waktu itu saya ingin ngambil ya di Eropa atau di Amerika. Kamu kan udah pernah janji. Waktu itu KKR saya lupa ya, KKR-nya Kak Yeremia Rim almarhum atau siapa saya lupa. Waktu itu ditantang, siapa mau jadi pendeta? Saya maju. Saya masih umur berapa waktu? Masih SMA 1. Ya. Teguran Tuhan. Yang pertama, jangan anggap jangan pikir, ini kebetulan, saya tulis. Tiba mang ketepaan, aku mungkin kepreset. Ini enggak ada kebetulan. Dalam Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Loh, kok enggak ada amin? Saudara datang malam ini bukan
kebetulan. Saya khotbah hari ini bukan kebetulan. Saudara, Pastor Michael ke Bali dengan Bu Selin ya untuk memberkati pernikahan. Memang sekarang ini ya banyak orang kawin anak-anak itu ke Bali. Ya, dilihat sunset. Saya sering dengan Bu Lani ke Bali itu karena memberkati. Nah, arek-arek saiki yo aneh-aneh. Kawinnya kepingin didelok laut. Pemberkatan belakangnya laut. Padahal nang Bali lo ongkosnya larang. Ngasih tiket apa, ya udah memang sudah zamannya begini. Padahal saya bilang mestinya ya, kalau bisa kawin itu cuma seumur hidup sekali kan. Setuju? Amin? Enggak setuju mau 2 kali. Kawin cuma sekali, mestinya di gereja, di altar Tuhan. Jadi saya kadang-kadang, wis ta, lek iso gak usah di hotel, sewa chapel. Nang gereja paling enak gitu. Ya, pemberkatan seumur hidup sekali di rumah Tuhan. Itu kalau saya loh, gak setuju ya udah gak apa-apa. Ya, saya layani juga. Ya, tidak kebetulan. Yang kedua, reaksi negatif adalah putus asa. Ketika teguran Tuhan datang, kita putus asa. Kita nganggap gini, Tuhanku benci ambek aku. Padahal teguran itu justru bukti Tuhan mencintai kita. Aku mengasihi, ya. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur. Katakan yes. Saudaraku, saya punya om tante, dulu orang miskin. Suaminya itu kernet, truk gandengan, bukan sopir. Kalau sopir lumayan, kernet. Satu kali anaknya sakit. Ya, sorry saya ceritakan dari kernet dia diberkati karena dia suka perpuluhan. Dari kernet naik jadi kerja di perusahaan salah satu itu ya, bumbu masak Jepang. Ya, ya seperti Ajinomoto, Miwon, tapi saya nggak sebut namanya. Seperti itu. Ya, dia ditaruh di bagian pembelian. Dia setiap perpuluhan. Waduh luar biasa. Sampai akhirnya dia diberkati Tuhan. Saudara, bisa punya taksi. Taksi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 taksi. Waktu itu Bluebird belum ada kalau nggak salah. Om saya diberkati. Begitu diberkati dia merasa, aduh, eban perpuluhan. Aduh, kakean. Dulu sopir, gajinya sopir, truk, kernet cuma berapa. Kerja, jadi karyawan, gaji. Dia bisa perpuluhan. Begitu dia jadi bos, perpuluhan ini eman. Ya, dia mulai sembarangan. Nggak ngasih, kadang-kadang sakenee. Sangine cukup, kaken kok pendetone watuk. Gak usah akeh-akeh, cukup iki. Ngei gereja sangine cukup. Sampai satu kali, anaknya sakit. Papi, aku kok pusing ya. Ya, ke dokter nanti sore. Mau berangkat ada tamu. Besok ayo wes. Besok lagi, Mi, aku gak kuat Mi, pusing. Ya, mau berangkat hujan. Wes besok ayo. Akhirnya berangkat besoknya. Dokter Budiono waktu itu berkata begini, cepat bawa rumah sakit anakmu. 2 kemungkinan. Kalau enggak buta, mati anakmu. Waduh, kaget dia. Bawa ke rumah sakit, begitu masuk buta mata. Papi, Mami, loh buta. Saudaraku, malam itu suami istri sadar, ini teguran Tuhan. Dia nggak putus asa, dia doa Tuhan, aku salah apa Tuhan? Tuhan bilang, kamu main-main dengan perpuluhanmu. Malam itu suami istri nggak tidur, buka buku, hitung perpuluhan saya yang belum berapa. Dia tulis, dia janji, Tuhan, besok saya bayar perpuluhan ini. Saya akan ke gereja, waktu itu belum musim transfer ya. Besok saya akan lunasi semua perpuluhan. Begitu dia janji, dia bertobat, dia minta ampun. Besok ke rumah sakit, anaknya sembuh. Sampai hari ini, anaknya diberkati Tuhan. Punya pabrik, punya segalanya. Amin. Jangan anggap enteng, ketepaan. Dan juga jangan putus asa. Ayo baca sebagai ayat terakhir, nanti yang ketiga next ya. Kalau Pastor Michael suruh saya khotbah lagi, saya lanjutkan. Ini cukup kedua. Pemain musik boleh naik. Kita baca dulu Ibrani 12. Ibrani 12 mulai ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6.
Silakan kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Semua baca. Hai anakku, janganlah anggap enteng. Oh, jangan anggap, wah ini kebetulan Pak. Hei, dalam Tuhan gak ada kebetulan, jangan anggap enteng. Ya, dan janganlah apa? Putus asa. Wah Tuhan jahat. Aku kok ngalami gini. Jangan putus asa. Apabila engkau diperingatkan, teguran, peringatan. Ayat 6 penutup. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jangan salah paham dengan Tuhan. Saya hari ini berdiri membela Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dia nggak pernah jahat sama kita. Katakan yes. Tuhan sangat baik. Ayo kita nyanyikan pujian. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga ya. Kita nyanyikan pujian ini, bisa dicarikan lagunya.